Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 16 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Renungan akan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28 dengan tema Otoritas versi Yesus. Sahabat Rema yang terkasih, Injil hari ini berisi tentang pemberitahuan ketiga tentang kesengsaraan Yesus. Melanjutkan kisah pemberitahuan tentang kesengsaraan Yesus yang ada dalam dua bab sebelumnya, yakni bab 16 dan 17. Kali ini Tuhan Yesus menyampaikan tentang situasi kesengsaraannya kepada para murid ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Pemberitahuan yang ketiga tentang kesengsaraannya ini lebih spesifik daripada dua pemberitahuan yang sebelumnya. Misalnya, dengan memberi keterangan siapa yang akan menyengsarakan Yesus, yakni kelompok pemimpin agama Yahudi. Atas sabda Yesus ini, kemudian orang tua Yohanes dan Yakobus merespon dengan mengajukan permintaan agar kedua anaknya dapat ambil bagian dalam kerajaannya dengan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Sahabat Rema yang terkasih, permintaan ibu Yohanes dan Yakobus ini membuat marah para murid yang lain dan memberi kesempatan kepada Yesus untuk mengajar tentang cara menjadi pemimpin. Atau dengan bahasa lain, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menggunakan otoritas secara bijaksana. Dalam ayat 25, Tuhan Yesus menunjukkan fakta bahwa pada zaman itu kebanyakan pemimpin menggunakan otoritasnya secara keras. Di sana Tuhan Yesus memberi contoh paham otoritas yang berlebihan, yakni para pemimpin yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Secara harafiah, pemimpin bertangan besi berarti pemimpin yang keras dan kejam. Paham otoritas yang berlebihan itu diperlawankan dengan paham otoritas versi Tuhan Yesus. Dalam ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita paham otoritas yang bijaksana. Agar terjadi pola kepemimpinan yang baik atau otoritas yang tidak berlebihan, maka wajib didasari dengan prinsip hamba dari semua. Barang siapa ingin besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Dalam hal ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah memberi contoh. Pola kepemimpinan yang demikian atau paham otoritas yang tidak berlebihan didasarkan pada peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus seperti dalam ayat 28. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terbukti bahwa Tuhan Yesus betul-betul memimpin tidak dengan tangan besi, dan sekaligus Tuhan Yesus tidak menggunakan otoritasnya secara berlebihan. Tuhan Yesus adalah pemimpin dan bukan bos besar. Sahabat Rema yang terkasih, kita masing-masing adalah pemimpin. Kita masing-masing bisa disebut pemimpin sesuai dengan tanggung jawab kita dan kondisi kita masing-masing. Kita yang adalah anggota hierarki, baik sebagai uskup, imam, dan diakon. Kita yang adalah anggota biara, baik sebagai rektor, piko, pimpinan komunitas, atau sebagai anggota biara dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kita yang adalah anggota keluarga, baik sebagai orang tua, kakak dari adik-adik kita, atau anak dalam keluarga kita. Kita yang bekerja di pemerintahan, baik dalam tingkat manapun.
kita yang bekerja di perkantoran atau sekolahan dengan jabatannya masing-masing, kita yang adalah anggota dalam paroki kita, baik sebagai pastor paroki, pastor vikaris, atau sebagai awam dengan posisi kita masing-masing, atau kita masing-masing yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin atau pengambil keputusan. Kita semua hendaknya dan sebaiknya mempraktekkan pola otoritas versi Tuhan Yesus, yakni yang pertama-tama mendasari diri dengan semangat pengabdian sebagai hamba yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan yang kedua, tidak menggunakan otoritas secara berlebihan. Harapan kita adalah semoga kita yang disebut sebagai para pemimpin ini dapat menciptakan pola kepemimpinan yang melayani, yang rendah hati, yang manusiawi, yang adil, sehingga menghindari pola kepemimpinan yang dapat menciderai kemanusiaan dan peri keadilan kepada sesama. Karena sejatinya kita adalah pemimpin yang melayani, bukan sebagai bos besar yang maunya dilayani. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.